Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Hari Kurniawan, dari Teknik Industri. Hari ini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Analisa Pengendalian Proses Produksi Snack menggunakan metode Tactical Process Control. Kita mulai dengan pendahuluan. Dikarenakan kegiatan pengendalian kualitas statistik mahal dan sulit untuk diterapkan pada industri kecil, produksi makanan kecil atau snack dengan merek pasar Stick Gelitik ini untuk keluar dari persoalan kualitas produknya. Di Kelurahan Cemoro Kandang, Kecamatan Kedung Kandang, Malang, ada keluhan konsumen yaitu snack yang diproduksi dirasakan beratnya kurang dari standar yang tertera yaitu 80 gram. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa akar permasalahan yang menyebabkan cacat produk, menganalisa penyimpangan yang terjadi terhadap ketidaksesuaian produk. Yang ketiga, mengusulkan rencana tindakan perbaikan konsep pelaksanaan proses produksi pada perusahaan, sehingga nantinya perbaikan ini dapat mengurangi tingkat kerusakan pada produk. Nah, kita ke metode penelitian. Model analisis dalam penelitian mengenai pengendalian proses produksi makanan ringan ini menggunakan alat analisis pengendalian mutu berupa grafik kendali dan kemampuan proses. Penelitian dilakukan di sebuah industri rumah tangga di Jalan Bandara Juanda 1 BB10 RT 1 RW 7 Kelurahan Cemoro Kandang, Kecamatan Kedung Kandang, Malang. Data yang digunakan adalah data primer yang bersifat kualitatif dan kuantitatif, dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan dan wawancara dengan pemilik usaha. Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan pustaka yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian, serta sumber lainnya yang didapatkan dari internet. Nah, di sini contoh kerangka pemikiran untuk penelitiannya. Kita ke slide selanjutnya, yaitu langsung ke hasil dan pembahasan. Nah, yang pertama kita membuat grafik R dulu. Data diambil selama 25 jam berturut-turut sebanyak 6 bungkus dan ditimbang beratnya dengan hasil sebagai berikut. X double bar yaitu 80,293 dan R barnya 4,480. Sedangkan standar deviasinya yaitu 2,236. Nah, di sini ada yang namanya rumus upper control limit atau UCL untuk mencari R, dan di sini ada lower control limit UCL untuk mencari R juga. Kalian bisa lihat di sini cara perhitungan dan rumusnya, dan di sini ada tabelnya yang berisi pertama observasi dari hari ke-1 sampai dari 1 jam sampai 25 jam, dan ini adalah hasil pengukurannya. Kita ke slide selanjutnya. Kemudian observasi ke-13 R sama dengan 11 dan observasi ke-20 R sama dengan 18 berada di luar batas kontrol. Keluarnya data dari batas pengendalian dianggap sebagai penyebab khusus assignable cause. Ini dikarenakan dipakainya pemasok baru untuk kemasan makanan ringan, di mana beberapa bulan yang lalu pemilik usaha menggunakan pemasok baru
untuk memenuhi kebutuhan kemasan produk makanan ringan. Nah, di sini adalah grafiknya. Ada batas kontrol atas dan batas kontrol bawah. Ini adalah peta pengendali range sebelum revisi. Untuk merevisi gambar yang 2 tadi, data tersebut harus dihilangkan dan didapatkan data sebagai berikut. X double bar yaitu 80.428 dan R bar-nya 3.609. Standar devisa 1661. Dan di sini ada upper limit yang sudah direvisinya dengan hasil upper control limitnya itu hasilnya 7.217 dan lower control limitnya itu 0. Nah, ini adalah tabel yang sudah direvisi dari gambar 2 tadi. Jika setelah revisi masih ada 1 atau 2 dari nilai R yang masih berada di luar batas kontrol, maka grafik X tidak boleh dibuat. Dari gambar 3 tadi, nilai R sudah berada dalam batas kontrol. Artinya semua nilai R tersebut dikendalikan secara statistik atau telah sesuai dengan standar pengendalian proses. Setelah peta pengendali jarak R atau tingkat keakurasian diketahui, maka langkah berikutnya membuat grafik X. Sini ada di gambar nomor 3 ini ada peta pengendali range setelah direvisi. Nah, ini ya hasil yang sudah direvisinya. Selanjutnya itu kita lanjut untuk pembuatan grafik X double bar 80.293 dan range double bar-nya itu 448 dan standar deviasinya itu 2.236. Batas pengendali atas dan batas pengendali bawah sebelum adanya revisi terhadap peta pengendali rata-rata maupun tingkat keakurasian adalah, nah kita bisa lihat di sini ada upper control limitnya adalah 82.444 dan low control limitnya 78.143. Di sini tabel X-nya bisa kalian lihat seperti tabel R hampir sama. Nah, data hasil pengamatan sebelum revisi untuk pembuatan grafik X. Nah, ini datanya. Nah, selanjutnya kita membuat pengendali rata-rata sebelum direvisi. Hasil observasi ketujuh berada di luar batas pengendalian dan ternyata penyebabnya termasuk dalam sebab yang dapat dihindarkan. Dari observasi yang dilakukan peneliti, didapatkan bahwa penyebab data ketujuh berada di luar batas pengendali disebabkan karena kondisi mesin yang kurang baik. Nah, di sini peta pengendali rata-rata sebelum direvisinya. Nah, selanjutnya kita lihat di tabel 4 yaitu data hasil pengamatan setelah revisi untuk pembuatan grafik X. Nah, ini setelah direvisi untuk pembuatan grafik X. Ini adalah hasil perhitungannya. Upper control limitnya itu adalah 81.997 dan lower control limitnya 78.594. Ini adalah gambar peta pengendali rata-rata setelah direvisi nilai X-nya. Kita bisa lihat di sini. Selanjutnya, analisa kemampuan
proses CP dan CPK. Penelitian pengambilan data baru dan spesifikasi yang diterapkan adalah 80 kurang lebih 0,5 atau 85 kg dan 79,5 gram. S double bar-nya ada yaitu 80.280 dan R bar-nya 3.640. Standar deviasinya 1.576. Nah, di sini ada upper control limit R-nya, bisa kalian lihat, yaitu 7.280 dan lower control limit R-nya yaitu 0. Di sini upper control limit X-nya 82.444 dan lower control limitnya 78.143. Ini adalah data hasil pengamatan baru untuk analisa proses CP dan CPK. Dengan batas-batas spesifikasi 79,5 gram sampai 80,5 gram, rata-rata mean dari proses berdasarkan data pengamatan adalah 80,280 dan deviasinya adalah 1.576. Ini adalah rumus perhitungan untuk mencari CP dan ini rumus perhitungan untuk mencari CPK. Nah, di sini ada gambar peta pengendali R yang baru dan peta pengendali X yang baru yang sudah direvisinya. Oke, kita bisa simpulkan dari presentasi yang tadi, berdasarkan pengolahan dan pembahasan data di atas, maka dapat ditarik kesimpulan adalah pengendalian proses produksi makanan ringan untuk meningkatkan kualitas di industri rumah tangga masih kurang memenuhi standar proses produksi. Proses masih mengalami penyimpangan. Dari peta pengendali jarak R didapat bahwa munculnya penyebab khusus dikarenakan dipakainya pemasok baru untuk kemasan makanan ringan, menunjukkan bahwa akurasi dari proses kurang, yang berarti proses masih dapat ditingkatkan kualitasnya. Sarannya adalah saran yang dapat diajukan untuk menyempurnakan penelitian adalah sebaiknya untuk penelitian lanjut dapat menggunakan 7 alat 7 tool yang ada pada manajemen pengendali kualitas secara total, yaitu check, set, histogram, control chart, diagram Pareto, diagram sebab akibat, scatter diagram, dan diagram proses. Nah, itu presentasi dari saya. Semoga kalian dapat puas dan mengerti. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.